Selamat malam pemirsa podcast Papua Selatan dan salam jumpa kembali bersama saya Violeta. Malam hari ini kita live dari Cafe Foodland di Kota Merauke. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu Namuk Entago. Dan saat ini topik kita tentang menyambut Papua Selatan. Walaupun saya akan dengan senang hati mengatakan selamat datang Papua Selatan, karena ini sudah pasti ya Pak ya. Tadi sudah diteriakan bahwa ini sah, seperti itu. Nah, untuk topik kita di malam hari ini, narasumber akan saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama, ini selamat datang pertama kali ya Pak ya. Ada Kang Saan, akrabnya gitu ya. Ada Pak Saan Mustafa yang merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Nasdem. Juga ada Pak Aminur Rahman, ya, ini sebagai anggota Komisi 2 DPR RI, saya ucapkan selamat datang pertama kali. Kalau untuk Pak Haji Sulaiman Hamzah, selamat datang berkali-kali ya Pak ya, berkali-kali soalnya. Ya, nah untuk saat ini saya agak bingung nih, saya mau sapa Pak Sulaiman ini sudah Komisi 2 katanya, bukan Komisi 4 lagi ya? Komisi 2. Sudah di anggota Komisi 2 bukan Komisi 4. Iya, baik. Nah, tapi sebelum itu saya mungkin ke Pak Saan Mustafa dulu terkait dengan progres DOB ini dan secara khusus untuk Provinsi Papua Selatan ini mungkin boleh dibagikan kepada masyarakat yang saat ini menyaksikan Pak. Sudah sejauh mana progres pembentukan daerah otonom baru atau Provinsi Papua Selatan ini? Ya, dari sisi pembahasan RUU-nya ya, terkait RUU daerah otonomi baru untuk Provinsi Papua Selatan ini kan sudah final. Sekarang sudah masuk di tim perumus dan tim sinkronisasi. Dan insya Allah nanti hari Selasa tanggal 28 kita akan ada rapat kerja dengan pemerintah untuk pengambilan keputusan tingkat pertama. Nah, kita rencanakan tanggal 30 itu sudah dibawa ke paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat kedua. Jadi kalau saya boleh sampaikan bahwa terkait dengan Provinsi Papua Selatan ini hampir dipastikan memang ini tanggal 30 itu udah bisa disahkan. Baik, itu untuk progres saat ini ya. Tanggal 28 rapat bersama pemerintah, tanggal 30 akan diparipurnakan. Baik, nah ini menarik sekali ya. Walaupun bisa dikatakan bahwa saat ini memang cukup banyak aspirasi masyarakat ya. Memang banyak yang mengatakan aspirasi mereka, walaupun secara garis besar menerima Pak. Tetapi beberapa pertanyaan masyarakat yang saya harap malam hari ini bisa dijawab sama bapak-bapak ya, sehingga ini bisa memberikan kepuasan juga untuk masyarakat yang sudah menerima Provinsi Papua Selatan. Salah satu keresahan masyarakat yaitu akan terjadinya proteksi, akan terjadinya migrasi besar-besaran setelah pemekaran. Seperti itu. Mereka takut bahwa OAP atau orang asli Papua ini akan terpinggirkan. Nah, terkait itu apakah ada proteksi yang kemudian diatur di undang-undang yang akan disahkan ini nantinya? Mungkin Pak Sulaiman boleh bantu menjawab ya Pak ya. Silahkan. Baik, jadi memang di dalam perumusan ya, dalam perumusan draft undang-undang yang memang sudah difinalkan kemarin, bisa dipastikan bahwa semua kekhawatiran itu bisa dieliminir, karena kita mempelajari di masyarakat secara umum pemekaran 3 DOB baru di Papua ini ada karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Nah, karena itu ada yang mengkhawatirkan tentang migrasi besar-besaran, ada juga yang mengkhawatirkan mereka akan kehilangan lapangan kerja karena tidak bisa bersaing dan segala macam yang meresahkan mereka. Semua kekhawatiran itu sudah dieliminir, sudah dijawab dalam pasal-pasal yang dirumuskan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi. Baik, mungkin kalau terkait pasal-pasal saya ke Pak Aminur Rahman untuk menjawab ya Pak ya. Terkait ini apakah boleh diinformasikan kemudian bisa dilihat di mana atau di pasal berapa yang mengatur tentang hal ini ya. Karena selain meminta untuk adanya proteksi, yaitu juga ada permintaan bahwa diinginkan 80% SDM yang digunakan di pemerintahan nantinya tuh harus OAP. Nah, terkait ini yang sudah diatur dalam undang-undang seperti apa Pak?
Jadi begini, RUU ini memang sudah mengakomodir aspirasi yang berkembang selama ini, ya, terutama dari tokoh-tokoh masyarakat Papua Selatan ini menjadi bagian yang dicermati bersama. Kekhawatiran itu menurut saya tidak perlu dijadikan alasan untuk menolak atau resah dan sebagainya, karena substansi dari rumusan pasal-pasal itu dalam pendekatan definisinya pun juga sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang Papua asli dan sebagainya itu jelas di situ. Secara redaksional kami tidak bisa menjelaskan di forum ini, tapi poinnya adalah kekhawatiran masyarakat itu sudah bisa kita pastikan dirumuskan dalam pasal-pasal, karena pasal-pasal yang dirumuskan ini dalam rangka untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang, ya. Yang kedua, terkait dengan sumber daya manusia yang selama ini menjadi bagian yang juga dipikirkan bersama, bahwa pembentukan provinsi ini juga perlu sumber daya manusia yang sudah siap untuk mengelola tata kelola pemerintahan di level provinsi. Nah, saya yakin dari penjelasan dan masukan dari bupati-bupati yang ada di wilayah ini tadi sudah memastikan bahwa SDM itu siap. Begitu pula masyarakat tadi yang di forum tadi juga mengatakan siap. Nah, itulah yang menjadi bagian penting dari kunjungan kami dari rombongan Komisi 2 di provinsi ini. Baik, jadi bahasa mudahnya adalah semuanya sudah diproteksi di dalam rancangan undang-undang yang di 30 nanti akan diundang-undangkan, ya. Baik, saya kembali ke Kang Saan. Nah, ini terkait dengan penganggaran, Pak. Ada bahasa bahwa anggaran akan 4 kabupaten harus ikut untuk membantu anggaran dalam pembentukan provinsi. Walaupun kenyataannya saat ini karena 3 kabupaten lainnya adalah pemekaran, ya Pak, ya. Ini jatuh bangun juga untuk membangun kabupaten sendiri, tapi kemudian harus mengalokasikan anggaran mereka juga untuk membuat provinsi. Nah, terkait anggaran ini apakah dari pemerintah pusat juga ada membantu, Pak? Ya, justru anggaran tuh dari pemerintah pusat nanti. Jadi begitu nanti jadi DOB, itu anggaran sudah tersedia. Pertama terkait dengan anggaran otonomi khusus. Jadi Provinsi Papua Selatan juga akan mendapatkan dana otsus, ya begitu dia. Yang kedua Pak, ada DAK, dana alokasi khusus, ada DAU, ada juga hibah-hibah kan. Jadi justru sebagian besar dari proses anggaran terkait dengan kelangsungan Provinsi Papua Selatan ini itu adalah sebagian besar nanti dari APBN, dan ini sudah disiapkan. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan terkait dengan soal dana atau anggaran untuk Provinsi Papua Selatan. Itu satu. Yang kedua, memang kan semangat dari pembentukan provinsi yang ada di Papua, ya, jadi 4. Salah satunya Provinsi Papua Selatan. Selain dalam konteks kepentingan nasional itu kan terkait dengan soal NKRI dan lain sebagainya, tapi ada juga semangat dari dan komitmen dari pemerintah pusat untuk melakukan percepatan proses pembangunan di Papua dan sekaligus pemerataan. Jadi kita ingin terjadi percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan. Jadi dengan adanya provinsi baru tambah 3, kita meyakini bahwa proses percepatan dan pemerataan pembangunan itu akan terjadi. Provinsi baru menjadi triggernya. Nah, itu juga nanti diharapkan akan berkorelasi dengan terpenuhinya secara cepat kesejahteraan masyarakat Papua. Nah, maka dalam undang-undang yang kita bahas dan mau kita sahkan itu tadi terkait dengan soal proteksi terhadap orang asli Papua, itu dalam undang-undang kosakata itu paling banyak. Dari mulai ketentuan umum di dalam undang-undang ini, terutama di nomor 9 itu ditegas terkait dengan soal orang asli Papua. Jadi dalam undang-undang ini kosakata terkait dengan seorang orang asli Papua ini itu banyak sekali. Ini menunjukkan soal komitmen kita
untuk bisa bukan hanya memproteksi, tapi juga kita ingin mereka bisa mengakses terhadap semua. Jadi nggak perlu misalnya bahwa ada efek dari terbentuknya Provinsi Papua Selatan nanti akan ada migrasi ya misalnya kan, orang akan datang ke Papua dari berbagai daerah. Ini juga akan turut serta mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Dan saya lihat juga masyarakat di Papua Selatan khususnya di Merauke ini kan sudah sangat heterogen. Jadi sudah sangat heterogen, di mana interaksi antar mereka juga terjalin dengan baik, terus juga toleransinya juga luar biasa. Tadi walaupun saya baru 1 kali datang ke Merauke, tadi ketika saya melihat dari bandara itu Pawe sampai Muter di pinggir jalan tuh mereka hidup berdampingan secara rukun. Jadi ini menunjukkan bahwa Papua Selatan, khususnya Merauke, itu sudah sangat siap untuk menjadi sebuah kota yang metropolis. Baik, nah kalau soal anggaran tadi dikatakan bahwa pastinya sudah dianggarkan juga ya, baik itu mau melalui Otsus, DAK, DAU ataupun hibah. Mungkin boleh kasih kami Pak, karena Bapak bilang sebagian besar ya, boleh dipersenkan antara yang nanti dibantu dari kabupaten lainnya dengan dari pemerintah tuh berapa persen? Ini kan lagi dihitung ya nanti. Ini kan dihitung ya? Oleh Kementerian Keuangan. Karena kita dalam rapat-rapat penyusunan undang-undang ini itu selalu mengikut sertakan. Kalau Kemendagri udah pasti ya, karena ini menjadi leading sektornya. Ada Kemenhukam, ada dari Bappenas, ada dari Kementerian Keuangan. Nah, 4 kementerian ini yang ditugaskan oleh pemerintah, oleh Presiden, itu untuk terlibat dalam proses penyusunan undang-undang terkait daerah otonomi baru, terkait dengan Provinsi Papua Selatan. Jadi mereka sedang menghitung semua kebutuhan. Tentu nanti akan ada yang namanya infrastruktur dasar. Ketika misalnya menjadi sebuah provinsi baru, itu perlu kantor gubernur, perlu yang namanya gedung DPRD, perlu yang lain-lain kan itu kan. Nah, ini tentu pemerintah sudah menghitung itu semua. Nanti berapa besarannya begitu ini diketok pasti akan keluar. Baik, ya. Begitu diketok baru kita akan tahu berarti ya Pak ya. Ya. Nah, walaupun memang terkait dengan pembentukan daerah otonom baru ini banyak kekhawatiran yang terjadi ya, tetapi juga seperti yang dijelaskan oleh Pak Saan tadi, ini adalah ingin adanya percepatan dan pembangunan di wilayah Papua ya, apalagi di wilayah selatan ya, dan 2 provinsi lainnya yang juga akan dimekarkan. Nah, ini pastinya untuk menepis yang namanya Jawa sentris, Jakarta sentris seperti itu ya. Seperti tadi ditakutkan migrasi. Padahal mungkin yang harus menjadi informasi bagi masyarakat adalah ketika urbanisasi terjadi, sebenarnya ketika pertambahan penduduk terjadi, dana pun akan bertambah. Seperti itu ya, Pak. Inilah yang membuat Jakarta tuh mempunyai dana yang sangat besar karena penduduknya yang sangat banyak. Seperti itu. Ini mungkin yang hal-hal yang seharusnya pemerintah lebih sosialisasikan kepada masyarakat untuk menjadi pengetahuan seperti itu ya. Nah, percepatan pembangunan, kemudian memperpendek rentang pemerintahan juga itu hal-hal yang hal-hal baik yang akan mengikuti pemekaran Provinsi Papua Selatan ini. Nah, saya ke Pak Soleman lagi, Pak. Kebetulan Dapil Papua ya, mungkin Papua. Benar sekali Dapil Papua dan sudah cukup sering Pak, karena memang dapilnya Selatan Papua. Mungkin boleh langsung berbagi kepada masyarakat di Selatan Papua nih Pak, ketika provinsi ini terbentuk, apa saja hal-hal baik yang akan didapatkan oleh masyarakat? Begini, pemekaran di Papua dengan 3 DOB baru ini kan sebetulnya tidak, prosesnya itu dengan pendekatan top down. Karena itu segala konsekuensi dalam rangka pemekaran ini itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tanggung jawab pendanaan, dan di dalam pasalnya pun disebutkan, saya tidak ingat pasal berapa, tetapi rumusannya itu bahwa pendanaan dalam rangka pemekaran daerah otonomi baru ini menjadi beban APBN dan dapat dibantu dari APBD masing-masing kabupaten yang ada di sini. Itu yang saya dapatkan dalam rapat-rapat kemarin.
juga dirumuskan memang dalam rumusan yang sudah baku. Kepada masyarakat seluruhnya saya kira tidak perlu khawatir berlebihan, karena memang tujuan pemerintah itu baik adanya, dan sedikit pun tidak ada niat pemerintah untuk mau menjerumuskan masyarakat untuk hal-hal yang buruk. Pasti bahwa sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang Otonomi Khusus itu kurang lebih sama, karena Undang-Undang Pemekaran ini kan sebetulnya turunan dari Undang-Undang Khusus yang sudah ada. Payung besarnya itu. Nah, karena itu rumusan yang ada di Undang-Undang Khusus itu menjadi bagian daripada Undang-Undang Pemekaran Papua Selatan maupun 2 DOB lainnya. Nah, karena itu masyarakat secara keseluruhan sudah patut mensyukuri sebetulnya dengan kebijakan pemerintah ini, karena tujuan utamanya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat di tanah Papua ini. Itu tujuan utamanya. Baik, itu goal yang diinginkan ya Pak ya, karena memang kenyataannya saat ini untuk daerah otonom baru dari 3 provinsi baru yang akan dibentuk ini tingkat kemiskinannya tinggi ya, bahkan kalau untuk wilayah selatan Papua ini paling tinggi di Kabupaten Map masih 26% Pak tingkat kemiskinannya, benar ya. Baik, nah saya ke Pak Aminur Rahman dulu ya, ini pastinya sangat berterima kasih ya, karena ketiganya adalah fraksi Nasdem. Kemudian saya jadi ingin tahu Pak, dari Partai Nasional Demokrasi ini sendiri, peran dari Partai Nasdem di perjalanan pemekaran DOB ini seperti apa Pak? Boleh dibagikan? Ya, jadi fraksi Nasdem dalam merespon aspirasi masyarakat Papua Selatan ini tentu dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik itu aspek sosial, aspek politik, dan teritorinya. Dari situlah kita akhirnya juga ingin mewujudkan semua aspirasi itu melalui kebijakan ini, yaitu disahkannya RU ini menjadi undang-undang pemekaran daerah pemekaran. Ada 3 dari Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Poin yang ingin saya sampaikan bahwa dibentuknya provinsi baru ini adalah bagian dari wakil pemerintah. Jadi sebagaimana Undang-Undang Otonomi itu, provinsi ini menjadi wakil pemerintah yang bisa menjembatani antara kepentingan daerah dengan kebijakan pusat. Maka untuk meminimalkan kesenjangan itulah terbentuknya Provinsi Papua Selatan ini akan menjadi indikator bahwa percepatan pembangunan itu akan segera terwujud, pemerataan yang selama ini menjadi cita-cita bersama untuk mensejahterakan masyarakat juga bisa kita lakukan. Tadi disinggung oleh Pak Saan dan Pak Sulaiman bahwa pemerintah pusat punya komitmen bahwa APBN ini akan mensupport total dari awal pendirian provinsi ini. Kalau toh ada inisiatif dari bupati yang ada di wilayah provinsi baru ini untuk mensupport anggaran, tidak soal. Tapi poin yang ingin saya katakan bahwa APBN menjadi support utama untuk pendirian ini, karena awal pendirian provinsi ini juga akan memerlukan sarana prasarana yang tidak sedikit, ya dah. Dan Undang-Undang Otonomi Khusus itu juga sudah memberikan kekhususan. Ada banyak afirmatif yang memang di situ diberikan, sehingga masyarakat Papua Selatan ini tentunya tadi saya melihat dengan begitu sukacita menyambut kedatangan rombongan kami. Itu indikatornya adalah masyarakat telah siap menerima hadirnya provinsi baru yang namanya Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Merauke. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi boleh dibilang ketika datang hawanya baik ya Pak ya? Oh iya. Gimana? Ya, Nasdem ini kan di 2019 yang lalu menjadi pemenang. Ya. Pemenang di Papua. Dan juga di Merauke kan pemenang juga. Dan tentu sebagai partai yang diberikan amanah sebagai pemenang oleh masyarakat Papua, itu kan punya komitmen dan tanggung jawab bagaimana memakmurkan atau memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat Papua.
Nah, salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang ada di Papua ini agar tadi pemerataan menjadi lebih cepat, pembangunan juga lebih cepat terjadi, yang kedua kesejahteraan masyarakat bisa dapat sampaikan. Nasdem melihat bahwa salah satu alat yang bisa dilakukan untuk mempercepat itu semua, salah satunya adalah pemekaran. Nah, Nasdem dari mulai pusat di DPR RI-nya, DPP-nya, bahkan di DPRD provinsi, kita hearing dengan DPRP ya, DPRP Papua. Hadir ketua DPRP Papua. Itu pun memberikan dukungan yang luar biasa terhadap proses pemekarannya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nasdem sebagai bentuk untuk membayar kepercayaan masyarakat Papua yang sudah memberikan kepercayaan Nasdem sebagai pemenang dengan cara mempercepat ini, kan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nasdem terkait dengan soal pemekaran ini, memang kita berjuang maksimal untuk mewujudkan pemekaran ini. Jadi ini yang memang kita lakukan. Nah, yang berikutnya, banyak hal yang bisa didapatkan oleh masyarakat Papua. Tentu yang pertama adalah ketika dimekarkan akses. Akses itu kan menjadi lebih cepat. Kalau sekarang misalnya dari Merauke, kalau dia mau berhubungan dengan kepentingan yang terkait dengan kepentingan provinsi, dia terbang berapa jam? 1 jam pesawat. Belum kalau dari tempat yang lain, dari MAPI misalnya, dari Bopendigul, dari Asmat, untuk bisa sampai ke Jayapura kan memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi dengan adanya Provinsi Selatan, ini kan lebih cepat. Akses menjadi lebih cepat, pelayanan terhadap masyarakat juga akan jauh lebih baik karena lebih cepat juga. Kan pada dasarnya gini, pemekaran ini salah satunya adalah bagaimana mempercepat jarak pelayanan terhadap masyarakat. Nah, pelayanan kan dalam semua hal. Yang pelayanan itu kita permudah, kita perpendek jaraknya, kita percepat waktunya, agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu dengan gampang untuk didapatkan. Nah, jadi inilah salah satu hal yang bisa didapatkan. Belum nanti selain akses terhadap pelayanan, akses terhadap infrastruktur. Ini kan nanti akan jauh lebih cepat berkembang. Bisa jadi nanti di sini akan cepat sekali pertumbuhannya, Merauke sebagai ibu kota provinsi, otomatis kan. Nanti bukan hanya akses, bukan hanya yang lain-lain, untuk hiburan pasti akan ada 21 misalnya, akhirnya kan akan berimplikasi itu semua, sehingga tingkat kebahagiaan masyarakat di Papua Selatan juga akan meningkat. Kan salah satu indeks kebahagiaan kan penting juga gitu kan. Jadi kalau semakin tinggi indeks kebahagiaan sebuah masyarakat, itu kan kehidupan di situ kan semakin baik. Nah, apa ukuran indeks kebahagiaan? Tentu harus ada prasarana menunjang itu, prasarana untuk hiburan masyarakat. Nah, itu prasarana untuk mendapatkan hal semua. Jadi dari sisi infrastruktur, dari sisi sarana, semua. Jadi banyak sekali manfaat dari proses pemekaran. Kalau daerah lain ingin sekali sebenarnya, kayak di saya ya, di Jawa Barat, banyak sekali daerah yang ingin mekar, bahkan sudah diputuskan di DPRD provinsi, tapi kan terganjal oleh moratorium, belum ada pemekaran. Jadi nggak bisa tuh dilakukan pemekaran. Walaupun saya ada di Komisi 2, saya belum bisa mewujudkan harapan itu. Tapi untuk Papua, karena ada konteks kepentingan nasional yang jauh lebih besar, maka semua berkomitmen untuk mewujudkan ini. Jadi manfaatnya menurut saya yang akan didapat sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya kita kalkulasikan antara manfaat positif yang kita dapatkan dengan kekhawatiran yang kita bayangkan, jadi jauh lebih besar manfaat yang akan didapatkan dibandingkan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Baik, itu salah satu atau salah banyak sebenarnya ya Pak, yaitu akan banyak perkembangan yang terjadi. Nah, ketika banyak investor yang masuk, pastinya akan banyak lapangan pekerjaan yang terbuka ya.
Dan pastinya ketika lapangan pekerjaan terbuka ya kembali lagi ke masyarakatnya nih, maunya seperti apa begitu ya. Nah, untuk itu mungkin saya ke Pak Soleman, yang pastinya Pak Soleman sudah tahu betul ya bagaimana karakteristik dari orang-orang di selatan Papua ini. Mungkin yang pertama boleh motivasinya Pak, kemudian memberikan pencerahan apa sih yang harus disiapkan oleh orang asli Papua di saat ini Pak, agar mereka tuh ke depan pastinya bisa bersaing seperti itu. Silahkan. Ya, masyarakat di Papua Selatan, 4 kabupaten yang ada ini, saya hampir setiap bulan saya keliling kemana-mana, sehingga saya tahu betul bagian dari perjuangan yang sekarang ini yang kita sedang bicarakan ini juga secara pembicaraan lepas kami juga sudah bantu mensosialisasikan itu. Dan ternyata respon mereka baik-baik saja. Mereka justru mengharapkan lebih cepat, lebih baik, karena dengan begitu mereka bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Jangkauan yang begitu jauh dengan infrastruktur yang sulit itu membuat mereka terpinggirkan selama ini. Kurang ada perhatian dari pemerintah. Karena itu secara keseluruhan saya boleh katakan bahwa masyarakat Papua Selatan seluruhnya itu menyambut baik kehadiran daerah otonomi baru ini. Dari semua sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, ini semua sangat disayangkan. Memang di kampung-kampung belum begitu menggembirakan. Padahal generasi baru ini memang perlu mendapat perhatian yang luas. Karena itu hadirnya provinsi ini akan menjawab semuanya. Karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk memperhatikan kemajuan yang didapatkan dalam 20 tahun otonomi khusus ini itu terhambat karena adanya infrastruktur yang membuat kemahalan sangat tinggi. Harga barang, kebutuhan pokok semuanya sangat mahal. Karena itu maka pendekatan pelayanan melalui pemekaran provinsi ini akan sangat membantu di daerah-daerah pelosok yang memang sepantasnya sebagai warga negara mereka juga harus menikmati pembangunan sebagaimana daerah lain. Saya kira itu yang menjadi harapan masyarakat secara umum. Secara pribadi tentu saya melihat dari keseluruhan rumusan yang ada dalam undang-undang ini itu kalau ini disosialisasikan secara luas, saya yakin benar bahwa masyarakat akan menerima. Komentar-komentar miring yang selama ini kita dengarkan ini kan sebetulnya akibat dari mereka belum tahu apa isinya. Seperti tadi misalnya di forum tadi ada yang mengatakan bahwa kekhawatiran mereka terhadap orang Papua ini akan terpinggirkan. Ya karena mereka belum tahu apa kandungan undang-undang yang baru ini. Tapi nanti setelah mereka tahu, saya yakin sekali bahwa ini akan menepis semua keraguan-raguan masyarakat sehingga kita harapkan ini semakin cepat makin baik. Di dalam undang-undang ini juga memang sudah dirumuskan bahwa pelaksana tugas atau pejabat gubernur itu akan mempersiapkan infrastruktur terkait dengan pemerintahan dengan batas waktu yang sangat singkat. Dan itu artinya kita berharap untuk menuju ke 2024 ini semua akan clear itu. Baik itu pengisian anggota DPR di tingkat kabupaten yang juga ada kursi pengangkatan, di provinsi juga ada kursi pengangkatan, dan juga kepada pemerintahan gubernur, wakil gubernur itu juga memang sudah dirumuskan dari undang-undang otsus, sudah memang harus orang asli Papua. Dan itu kalau dihitung saya kira seluruh masyarakat yang berpendidikan yang sekarang ada di Papua Selatan maupun di Papua Induk yang berasal dari Papua Selatan ini saya kira
kalau dikembalikan ke daerah asalnya sini, itu akan cepat sekali memacu pertumbuhan pembangunan di Papua Selatan. Apalagi tadi keinginan pemerintah ini kan mau supaya ini harus lebih cepat, maka untuk mengisi pembangunan di sini dengan ditunjang dari APBN, saya yakin sekali bahwa ini Papua Selatan akan jauh lebih cepat maju daripada daerah lain. Kira. Baik, terima kasih Pak Soleman. Jadi memang kita harus jadi provinsi sendiri pastinya ya Pak, karena kalau kita masih tergabung di Papua yang harus mengurus 29 kabupaten kota, pastinya terbagi. Tapi ketika menjadi provinsi sendiri mengurus 4 kabupaten, harapannya akan menjadi lebih baik ya. Baik, nah kalau tadi Kang Saan sudah bilang dari Jawa Barat ya, kita punya juga Pak Aminur Rahmat yang dari Jawa Timur juga nih Pak. Ya, seperti dijelaskan, Nasdem sudah berusaha untuk menjawab beban moral dari masyarakat Papua ya, menjadi pemenang di wilayah Papua, apalagi di Kabupaten Merauke seperti itu. Beban moralnya itu untuk berusaha mempercepat dari pemekaran ini. Nah, mungkin Pak Aminur Rahman juga boleh berbagi pandangan Pak. Untuk saat ini apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat di selatan Papua, secara khusus orang asli Papua? Apa yang harus kemudian dikembangkan, disiapkan sehingga tidak terpinggirkan ketika dimekarkan nanti? Ya, yang pertama, ketika provinsi ini sudah berdiri definitif dengan waktu yang tidak terlalu lama, masyarakat harus segera beradaptasi dengan suasana baru. Ya. Karena pemerintah provinsi ini pasti ada ibu kota provinsi, pasti di situ akan menjadi kota metropolitan yang mungkin dalam percepatan pembangunannya itu akan lebih dibandingkan daerah yang tidak masuk kategori ibu kota provinsi. Lah Merauke salah satu keputusan yang diambil dari seluruh fraksi yang ada di Komisi 2, Merauke akan menjadi bagian dari ibu kota provinsi Papua Selatan. Maka sumber daya manusia yang ada hari ini ya tentu segera beradaptasi dengan suasana baru itu. Karena apa? Rekrutmen di birokrasi tentu juga tidak bisa dilepaskan dengan orang Papua asli. Ya toh? Nah, karena birokrasi ini memiliki penjenjangan yang sesuai dengan kebutuhan formula perangkat daerahnya, maka disitulah sumber daya manusianya harus segera menyesuaikan. Tadi beberapa kepala daerah sudah menyampaikan bahwa kalau diidentifikasi semua ASN yang ada di 4 kabupaten kota ini, kalau pada tahap awal ini direkrut untuk persiapan sampai dengan berdirinya Provinsi Papua Selatan, para kepala daerah itu siap untuk itu. Sehingga kesiapan mental dan adaptasi masyarakat dalam pola kehidupan yang baru ini menjadi kata kuncinya. Supaya apa? Ada inisiatif untuk membangun dengan suasana yang baru. Yang kedua, infrastruktur ini tentu nanti akan semakin berkembang pesat. Jalan-jalan yang ada di sekitar sini akan teridentifikasi secara otomatis mana yang menjadi kewenangan provinsi, mana yang menjadi kewenangan kabupaten. Nah, maka disitulah kontribusi pikiran dan gagasan program yang dimunculkan oleh pemerintah provinsi ini juga akan mempercepat akses infrastruktur yang tadi disampaikan oleh Pak Saan, itu akan terkoneksi dengan semua kabupaten kota. Yang ketiga, pendeknya arus komunikasi antar pemerintah kabupaten kota dengan provinsi ini akan juga memberikan satu kontribusi yang cukup positif ketika kebijakan pemerintah pusat harus didelivery melalui provinsi, sehingga tidak jauh-jauh sebagaimana kita ke provinsi Papua, Jayapura. Nah, inilah manfaat yang menurut saya perlu segera diadaptasi oleh masyarakat. Mari kita tingkatkan kontribusi pikiran dan gagasan untuk membangun ini segera disesuaikan. Saya yakin masyarakat yang hadir tadi dengan semangatnya luar biasa pasti bisa. Baik, terima kasih Pak. Dan mungkin terakhir Pak Saan,
Sebenarnya kenapa banyak masyarakat yang mungkin memberikan aspirasinya atau mungkin bahkan agak sedikit keras ya, contoh ketika forum diskusi di siang tadi ya, karena satu saya rasa memang ruang yang diberikan untuk masyarakat beraspirasi dalam ruang besar seperti tadi sangat jarang dilakukan oleh pemerintah 4 kabupaten ini, sehingga ketika ada ruang memang masyarakat jadi cukup bersemangat untuk menyampaikan aspirasi. Karena sebenarnya selain kurangnya ruang untuk berdiskusi, juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah 4 kabupaten. Hanya diberitahu, oh kita siap untuk menjadi provinsi. Tapi kemudian hal-hal lainnya, Perdasi dan Perdasus kami pun tidak tahu apakah akan diatur sesuai dengan aspirasi masyarakat ya. Tetapi juga seperti yang saya tanyakan tadi, masalah dengan takutnya orang Papua dipinggirkan, takutnya urbanisasi besar-besaran, dan juga ketakutan akan anggaran. Ini adalah 3 yang kemudian dari pemerintah 4 kabupaten yang akan dimekarkan ini sangat jarang disosialisasikan. Nah, untuk itu terakhir Pak, boleh mungkin penegasan kepada masyarakat di wilayah selatan Papua ini bahwa hal-hal tersebut telah diatur dan seperti apa Pak? Ya, kekhawatiran itu kan hal yang biasa ya. Ketika kita akan bertransformasi ya, bertransformasi menjadi sebuah provinsi baru. Kekhawatiran terpinggirkan, termarginalisasikan, terus juga terkait dengan kelangsungannya, anggaran dan sebagainya. Nah, maka untuk hal-hal seperti itu memang perlu diantisipasi secara bersama. Bagaimana kekhawatiran, ketakutan yang ada di masyarakat itu pelan-pelan bisa terjawab bahwa mereka tidak perlu khawatir. Nah, seiring dengan proteksi yang diberikan di dalam undang-undang terhadap orang asli Papua, itu kan diproteksi untuk bisa mendapatkan dan mengakses terhadap semua sektor yang ada di Provinsi Papua Selatan. Nah, seiring dengan proteksi yang diberikan oleh pemerintah, maka di saat yang berbarengan juga penyiapan sumber daya manusia itu menjadi penting. Jadi provinsi baru, kabupaten kota, dan yang lainnya itu harus sama-sama punya komitmen untuk menyiapkan sumber daya manusia agar tadi seiring dengan akan banyaknya orang masuk ke Papua Selatan, mereka tetap bisa berkompetisi ya gitu loh. Jadi yang namanya proteksi harus diimbangi dengan penyiapan agar nanti masyarakat Papua asli sendiri itu kompetitif. Jadi dia harus kompetitif kan gitu ya. Maka harus disiapkan kompetitif di semua hal. Nah, jadi komitmen proteksi dan penyiapan sumber daya manusia itu harus dilakukan secara berbarengan. Tapi sekali lagi, komitmen pemerintah pusat, DPR semua terkait dengan Papua itu sangat tinggi. Karena itu masyarakat yang ada di Papua tidak usah khawatir dengan terkait pemekaran yang akan terjadi. Yang insya Allah kalau tidak ada hal yang luar biasa, tanggal 30 Juni yang akan datang, Provinsi Papua Selatan sudah sah secara resmi menjadi provinsi baru. Jadi nanti Indonesia ini akan punya 37 provinsi. Sekarang ada 34 plus tambahan 3 provinsi, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Baik, terima kasih Pak Saan. Selanjutnya mungkin boleh Pak closing statement dari Pak Soleman, silahkan. Pertama saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat di Papua Selatan, segala sesuatu yang sepanjang yang saya tahu dan rumusan yang kami persiapkan dalam undang-undang ini, saya harus sampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Saya sekarang ini ada di Komisi 2, diperintahkan oleh partai untuk membantu mengawal, memberi masukan terkait dengan kepentingan daerah, sehingga sedikit ataupun banyak yang sudah diakomodir di dalam undang-undang yang baru ini, itu bagian dari sumbangsi yang saya berikan, yang saya dapatkan dari lapangan. Nah, karena itu saya berharap supaya semua masyarakat harus menyambut baik, mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran provinsi baru ini, termasuk sumber daya manusia
dan generasi muda yang tadi saya bilang belum banyak mendapat perhatian. Saya kira ini bagian dari tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat keseluruhan supaya tidak membiarkan anak-anak muda ini berkeliaran tanpa tujuan, tapi bisa diarahkan untuk bisa melihat peluang ke depan ini untuk juga mengambil bagian untuk mengisi pembangunan di Papua Selatan. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Terakhir Pak Minur Rahman, boleh untuk closing statement-nya Pak? Yang pertama saya ucapkan selamat pada masyarakat Papua Selatan yang tidak lama lagi akan punya provinsi baru dan sekaligus Merauke menjadi ibu kota provinsinya. Yang kedua, pastikan bahwa kehadiran anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem dan jajaran fraksi yang lain kunjungan ke sini dalam rangka ingin memastikan tentang kesiapan seluruh warga masyarakatnya. Tentu ini sudah kami simpulkan dari penyambutan, kedatangan dan sebagainya. Harapan kami semangat itu terus menggelora, semangat membangun provinsi baru ini menjadi bagian dari percepatan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Selatan. Saya kira ini, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk itu terima kasih banyak Bapak-Bapak ya. Terima kasih juga pastinya Partai Nasdem ya, luar biasa. Bahkan Pak Sulaiman pun dari Komisi 4 dipindah ke Komisi 2 untuk mengawal ya. Luar biasa sekali. Iya, karena dapil Papua ya Pak ya. Baik, nah terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Saan Mustafa, juga buat Pak Sulaiman Hamzah dan Pak Minur Rahman ya. Dan untuk itu pemirsa podcast Papua Selatan, seperti yang saya sampaikan di awal, pada akhirnya kita akan mengatakan selamat datang Papua Selatan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan diri sendiri ya Pak. Untuk itu sampai jumpa lagi untuk Bapak-Bapak juga ketika nanti setelah tanggal 30 ya, untuk mengantarkan undang-undangnya harus ke Merauke lagi Pak. Baik, untuk itu sekian podcast kita di malam hari ini dengan topik menyambut Papua Selatan. Saya Violeta pamit, selamat malam dan sampai jumpa.